Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh tasliman majidah. Nusalli wa nusallim ala nabiyyina al-karim habibina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid Nur Muhammad rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk bertemu, untuk bermajlis ilmu dalam rangka untuk menghilangkan kebodohan kita dan sarana untuk menjaga diri kita dari fitnah-fitnah yang ada akhir zaman. Karena banyaknya dahsyatnya fitnah pada akhir zaman itu membuat seseorang itu pagi mukmin, sore kufur. Sore mukmin, pagi kufur, dikarenakan nikmatnya dunia ini, dikarenakan menjual din mereka, agama mereka dengan kenikmatan-kenikmatan dunia. Dan di antara sebab itu semua juga adalah di antaranya dicabutnya ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diwafatkannya para ulama, sahibul ilm, orang-orang yang memiliki ilmu, sehingga hampir akhir zaman ini kerusakan baik tatanan moral, kerusakan yang terjadi pada lingkungan kita, keluarga kita, masyarakat kita ataupun bangsa dan negara kita ini, di antaranya adalah karena minimnya seseorang itu dalam memahami ilmu syar'i. Maka sekarang kita perhatikan banyak orang-orang itu yang berbondong-bondong, para orang tua mengantarkan anaknya ke sekolah-sekolah yang berbasis agama, berbasis Al-Quran, apalagi sekarang tahfidz, bahkan rela untuk mengeluarkan biaya yang besar. Bagaimana supaya anaknya itu terjaga dari lingkungan yang rusak? Nanti kalau besarnya mereka itu mereka bisa tahan dengan ujian dan cobaan, walaupun selaku orang tua kadang-kadang orang tua tidak menyadari dia menginginkan anaknya baik tapi dengan cara mengorbankan dirinya sendiri. Jadi di sinilah bapak-bapak, ibu rahmatullah, kita selaku orang tua juga butuh ilmu supaya kita bisa memilah dan memilih mana sekolah-sekolah yang memberikan kualitas atau tarbiyah pendidikan agama yang bagus kepada anak kita. Ya, kadang-kadang sering kita dapati bapaknya sholat, kadang anaknya tidak sholat, atau anaknya sering puasa, sholat sunnah, bapaknya atau ibunya jarang melakukannya. Sehingga mereka merasa bangga kadang, alhamdulillah dengan sekolah itu, dengan tempat yang sekolah di kami sekolahkan anak kami itu, dia bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, rajin. Tapi tak menyadari sebenarnya itu sifatnya hanya sementara kalau tidak diikuti suri tauladan yang kuat dari orang tua. Jadi kita sebagai orang tua itu berpotensi menjadi contoh dan tauladan anak-anak kita. Maka sebetulnya tidak hanya anak yang harus kita tuntut untuk paham agama. Setidaknya kita yang pertama kali juga harus memaksakan diri kita untuk paham agama. Bukankah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan hadirnya kita di majelis ilmu ini adalah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat yang Allah berikan, hidayah yang Allah berikan kepada kita, dan kita harap
nikmat iman dan hidayah ini bisa kita jaga langgeng hingga akhir hayat kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin. Kedua, salawat dan salam mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa terus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, tabi'in dan orang-orang yang ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Abdullah Ibnu Mas'ud dalam satu kaul beliau mengatakan, alaikum bil ilmi qabla ayyubdah. Hendaknya kamu itu senantiasa belajar ilmu syar'i. Alaikum bil ilmi. Hendaknya kamu belajar ilmu agama. Di sini dari pentingnya orang itu untuk belajar ilmu agama. Innakum satajiduna aqwaman yad'umuna annahum yad'ukum ila kitabillah. Nanti kamu akan mendapatkan orang-orang satu kaum yang mana mereka mengaku menggiring kamu kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ayo kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ayo mari kita kepada agama Islam. Yad'umuna annahum yad'ukum ila kitabillah faqad nabadha wara'a dhuhurihim. Padahal mereka itu dari Al-Quran dan As-Sunnah mereka sudah berpaling. Mereka tidak mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Undang-undang mereka itu bukan Al-Quran lagi. Pedoman hidup mereka itu bukan Al-Quran dan hadis lagi. Gaya hidup mereka itu bukan gaya hidupnya Rasulullah SAW dan para sahabat lagi. Tapi gaya hidup mereka, kiblat mereka adalah orang-orang ateis, orang-orang liberal, orang komunis. Sehingga mereka menganggap nanti agama itu sama saja. Padahal sudah jelas real terang Allah Subhanahu wa taala menyatakan innad dina indallahi Islam. Banyak agama di sisi Allah Subhanahu wa taala yang diakui Allah hanyalah agama Islam. Maka hadirin rahimakumullah, Abdullah bin Mas'ud mengatakan tadi alaikum bil ilmi. Maka ketika kondisi keadaan seperti ini, kamu itu butuh ilmu. Siapa orang-orang yang betul mengajak kamu kepada Al-Quran dan Sunnah? Karena setiap kelompok mengaku ayo kepada Al-Quran, ayo kepada hadis, kembali kepada Al-Quran dan hadis. Semua kelompok hampir mengaku demikian. Sehingga ujung-ujungnya hanya membanggakan kelompok dan firqah masing-masing. Bukan memahamkan orang untuk Islam, akan tapi bagaimana mencari orang itu supaya bergabung dan aktif dengan kelompok mereka semuanya. Na'udzubillah. Jadi kita pahami betul, kalau kita mengenal kebenaran itu, maka kita akan kenal orang-orang yang benar. Ariful haq ta'rifu ahla. Al-haqqu la yu'rafu birrijal. Kebenaran itu tidak bisa dijadikan ukurannya seseorang. Orang itu sipulan. Ariful haq ta'rifur rijal. Kalau kamu mempelajari kebenaran, maka kamu akan tahu siapa orang-orang yang benar. Siapa orang-orang betul-betul mengajak kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Maka oleh itu, hadirin rahimakumullah, pentingnya kita untuk senantiasa thalabul ilmu. Di antara juga ilmu itu adalah warisannya para nabi. Jadi nabi itu tak mewariskan harta, Pak, Bu. Nabi itu mewariskan ilmu. Karena nabi tahu yang dibutuhkan oleh umatnya adalah bagaimana dia itu berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi ditinggalkan Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman salafus soleh, salaful ummah, supaya kita ini selamat. Kan Rasulullah SAW menyampaikan dalam satu hadis beliau, taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kitabullah wa sunnah Rasulullah. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Selama kamu berpegang teguh dengan dua perkara ini, maka kamu takkan sesat. Berarti orang di akhir zaman nanti pas sesudah Rasulullah SAW berpotensi untuk sesat kalau orang itu tidak berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Maka di sini pentingnya kita untuk talabul ilmi. Di antaranya adalah warathatul anbiya. Al ulama warathatul anbiya. Jadi ulama adalah pewaris para nabi, dan nabi
Wal anbiya lam yurathu dinar. Nabi tak mewariskan dinar walaupun dirham. Jadi ilmu itu merupakan tirkatul anbiya. Ilmu itu warisnya para nabi. Warisan nabi itu ilmu. Jadi nabi tak mewariskan harta. Tak ada tanah kaplingan untuk umat Islam, tidak ada. Tapi nabi mewariskan ilmu pada umatnya. Barang siapa yang mempelajari ilmu itu maka dia akan selamat dari fitnah akhir zaman. Fa alaikum bil ilmi wa iyyakum wa tabaddu wa ta'at wa tanattuq wa ta'amuk. Fa alaikum bil ilmi. Kata Abdullah bin Mas'ud, nanti kamu akan berjumpa dengan orang-orang yang mengajak kamu kepada Al-Quran dan As-Sunnah, padahal mereka itu telah melepaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Mengajak kepada Al-Quran, pada hukum Allah, tapi mereka berpaling dari hukum Allah. Fa'alaikum bil ilmi, hendaknya kamu dengan ilmu. Jangan berbantah-bantahan. Tak usah berdebat-debat. Jangan mengada-ngadakan satu perkara yang tidak diadakan oleh Rasulullah SAW. Tak usah berbantah-bantahan hal sifatnya sama-sama masih ittihad ataupun hadis ikhtilaful hadis, perbedaan dalam masalah hadis. Maka sebab itu fa'alaikum bil ilmi, hendaknya senantiasa kamu berilmu. Maka hadirin hadirat rahimakumullah, itu sebagai mukadimah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari perpecahan ataupun perselisihan yang diawali dengan hawa nafsu, sehingga Allah Subhanahu wa taala menguatkan ukhuwah kita, kebersamaan kita di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Allahumma amin. Bila hadirin hadirat rahimakumullah, kita kembali pada kitab Ighasatul Lahfan, yaitu manajemen kolbu, bahasa Indonesianya menjaga hati dari tipu daya setan. Di antaranya sampai kita pada bab kemarin, yaitu bab bahwanya tidak ada kebahagiaan dan kenikmatan serta kebaikan kecuali menjadikan Allah tujuan dalam ibadah kita. Sampai pada pembahasan yang ke-6 bahwasanya anna man ahaba ta'alluqu qalbu bi ghairillah madaratun, ketergantungan hati ini kepada selain Allah itu akan madarat. Kesimpulannya anna man ahaba syai'an wallahu azza wa jalla fadararun hasilul lahu bimahbubi, bahwa mencintai sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan mudarat dari apa yang dia cintai. Walaupun dia mendapatkan itu semuanya, maka dia akan tersiksa dengan berpisah dengan apa yang dia dapatkan. Orang itu mencintai sesuatu bukan karena Allah Subhanahu wa taala, mencintai jabatannya, dunianya, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika dunia itu hilang, jabatan itu berlalu, maka dia akan tersiksa, akan diazab dengan kehilangannya, sedih, berduka. Walaupun dia itu mendapatkannya, maka orang yang mendapatkan sesuatu yang dia cintai selain Allah itu akan tersiksa dengan proses usaha dalam mendapatkan itu. Orang itu berambisi untuk dapat jabatan, maka semua dilakukan, datang ke dukun, datang ke orang pintar sini, berambisi sekali untuk mendapatkan itu semua. Dia akan tersiksa untuk mendapatkannya itu. Orang yang mencintai kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dia akan tersiksa untuk bisa mendapatkan kecintaannya itu. Contohnya, maaf nih Pak ya, kadang informasi jamaah-jamaah haji itu yang di Mekah itu untuk merokok saja mereka tersiksa Pak. Turun ke lantai bawah katanya. Tersiksa, harus turun dulu ke bawah. Nanti sudah rokok 1 2, kemudian balik lagi ke atas ke kamar mereka. Ini informasi dari Mekah sana. Jadi tersiksa kalau mencintai sesuatu karena selain Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun itu dapat, kalau seandainya itu hilang, maka dia akan tersiksa bersedih dengan kehilangan itu. Dan inilah wahada amr ma'lumun bi istiqra'. Ini sudah ketentuan wal i'tibar wat tajarub, dan ini sudah sesuai dengan penelitian bahwa orang yang mencintai selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia tersiksa. Hati yang tergantung pada selain Allah Subhanahu wa taala, hati itu akan tersiksa dengan apa yang dia cintai. Itu bab pembahasan yang ke-6. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang ke-7, wajhus sabi, yaitu pembahasan yang ke-7. Poin yang ke-7, mengapa bahagia itu
Mengapa hati dengan menjadikan Allah Subhanahu wa taala tujuan dari ibadah kita itu akan membuat kita bahagia? Alasan yang ketujuh, kalau tadi yang keenam karena ketergantungan hati kepada selain Allah itu madarat, membawa mafsadah, kerusakan. Kalau yang tujuh sekarang, anna i'timadul abdi alal makhluk wa tawakkulihi alaihi yujibu lahu darur. Alasan yang ketujuh, Ibnu Qayyim mengatakan karena ketergantungan seorang hamba kepada makhluk dan bertawakal kepadanya itu akan mendatangkan madarat. Bersama pembahasan dengan yang sebelumnya. Min jihatihi. Jadi hati seorang hamba itu kalau dia tergantung pada selain Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk, maka itu akan mendatangkan madarat bagi dia. Orang itu tergantung dengan pekerjaannya sehingga dia dipecat dari pekerjaannya sebagai ASN pegawai, itu kayaknya tidak ada rezeki lain selain itu. Tergantung pada kekuasaan selain Allah Subhanahu wa taala, tergantung pada benda-benda makhluk selain Allah Subhanahu wa taala dan bertawakal pada itu, maka itu akan mendatangkan madarat pada orang. Min jihati huwa wala budda aksu ma aqallahu ma amallahu minhu. Bertentangan kebalikan dengan apa yang dia inginkan. Fala budda yuhdal minal jihati allati qadara ayunsar minha. Maka orang itu nanti bisa ketika dia menginginkan pertolongan pada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan tinggalkan. Ketika dia menginginkan pujian, maka dia akan kecewa. Ini perkataan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Wa yudhammu min haitsu qadri ayyuhmada. Dan orang itu akan tersakiti, yudhammu, kecewa, min haitsu qadara ayyuhmada. Kalau itu menginginkan pujian. Kalau kita muji Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, tidak akan kecewa, Pak. Tapi kalau kita mengharapkan ridhonya manusia, maka manusia itu pasti akan kecewa. Orang itu pasti akan kecewa. Dia mengharapkan pertolongan selain Allah Subhanahu wa taala, orang yang menolong itu akan lari. Wa hadza aidan demikianlah kama annahu thabitun bil Qur'an wa sunnah wa huwa ma'lum bil istiqra' wa tajarub. Ya begitulah, kalau sudah menggantungkan diri, kalau sudah bertawakal dan bersandar kepada makhluk, maka makhluk orang itu akan kecewa. Bersandar pada gajinya, bersandar pada jabatannya, tawakal kepada selain Allah, minta perlindungan pada selain Allah, maka orang manusia itu akan kecewa. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattakhadhu min dunillahi alihatan liyakunu lahum idda. Dan orang-orang kafir itu mengambil selain Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, liyakunu lahum idda, sebagai penolong supaya Tuhan-Tuhan mereka itu menolong mereka. Jadi pertolongan itu hanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala, tawakal dan penyandaran diri kita hanya kepada Allah. Kadang kita itu tawakal ini terakhir. Kadang kita melakukan tawakal saja, maaf. Kadang kita tawakal itu lebih awal, tawakal saja sudah tanpa ada ikhtiar. Atau menyandarkan ketawakalan kita, hati kita kepada makhluk. Contoh kecil, ketika kita berjalan dengan teman kita, masih ada teman, ayo makan, ada teman bayar, gampang, ada bos, gampang. Bentuk kecil tawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mengalami kecewaan. Kalau seandainya dia mengharapkan bantuan, maka orang bantu itu akan lari nanti pertolong. Kalau orang dia mengharapkan pujian dalam rangka tawakal itu, maka orang itu akan kecewa dengan pujian yang diharapkan. Jadi maknanya semuanya itu, Pak, Bu, tawakal dan ketergantungan hati itu hanya kepada Allah, tidak kepada selain Allah. Baik itu bentuknya jabatan, baik bentuknya segala isi dunia.
Jadi pembahasan yang ketujuh ini tetap menerangkan bahwa orang itu akan bahagia kalau dia itu menyandarkan dirinya kepada Allah, bertawakalnya hanya kepada Allah. Jadi sering kan kita mendapatkan sesuatu perkara yang kita tidak sadari, tapi itu sebenarnya kalau kita sudah mengalami kita akan menikmati. Contoh kecil, ketika kita membutuhkan dana yang sekian besar, amat besar, dan itu di luar batas kemampuan kita dari gaji kita. Kemudian kita harus mengeluarkan bulan ini anggaran dana sekitar 300 juta. Gaji kita tidak cukup demikian, mengambil pun di bank tidak cukup. Dengan usaha sekian kesana sini, kemudian tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala setelah adanya usaha, maka Allah memberikan pertolongan melalui arah yang tidak dikira-kira. Ini yang mendapat biasanya orang-orang yang swasta itu lebih tinggi tawakalnya itu, Pak. Jadi ketika membutuhkan biaya, saat ini untuk biaya anak belum ada, kuliahnya belum ada. Sementara dagangan belum laku. Besok harus ada setoran kepada untuk kuliah anak. Dengan izin Allah karena tawakal dan mengharap Allah Subhanahu wa taala telah adanya usaha, maka Allah mengirim orang lain semalam-malamnya hari untuk membeli dagangan dia. Alhamdulillah ada orang beli jamu saya. Alhamdulillah ada orang yang memborong dagangan saya. Dan itu pas cukup dengan biaya yang dibutuhkan untuk esok hari. Jadi tidak kecewa kalau kita mentawakalkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tawakal dan menggantungkan diri, menyerahkan diri kita kepada selain Allah, kita akan hanya dapat janji. Saya mau pinjam dananya, Pak. Ya, besok insyaallah. Telepon besok. Oh ya, maaf belum cair, besok lagi ya. Terus. Padahal yang lain sudah datang semuanya. Kebutuhan ini, kebutuhan itu besok ya. Ditanyakan lagi besok. Oh ini masih ada halang, masih di jalan ini. Belum ada yang datang mentandatangani besok. Akan kecewa. Besok dan terlena dengan janji. Tapi kalau tawakal dan menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, suatu hal yang pasti Allah pasti akan bantu. Silakan dicoba. Jadi memang kalau kita tidak yakin, kadang ketar-ketir hati ini, Pak. Besok gimana ini? Tidak bisa tidur sudah. Tapi kalau memang itu suatu untuk kebutuhan yang memang memberikan manfaat dan menunjang untuk ibadah kita, apapun yang kita pasrahkan pada Allah Subhanahu wa taala, menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan kenikmatan, kebahagiaan, ketenangan dalam hidup orang itu. Nikmat betul hidupnya. Kalla sayakfuruna bi ibadatihim wa yakununa alaihim didda. Sekali-kali tidak. Orang-orang yang bersandar kepada mereka itu, orang-orang yang bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu, sayakfuruna ibadatihim. Mereka akan mengingkari untuk peribadatan mereka itu kepada mereka, wa yakununa alaihim didda. Nah, nanti dia akan jadi musuh, Pak. Saya kan dulu mengikuti kamu. Kenapa kamu ikut saya? Kan sudah ada jelas Al-Quran, hadis sudah sampai kepada kamu. Kok kamu ikuti saya? Kamu yang salah. Saling menyalahkan nanti, saling bermusuhan nanti orang-orang yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wattakhadhu min dunillahi alihatan la'allahum yansurun. Orang-orang yang menjadikan Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala itu supaya mereka tuh ditolong. Datang ke pohon sana, datang ke bujuk sana supaya dapat jabatan yang naik, supaya lancar rezekinya. Datang pada selain Allah Subhanahu wa taala, kekerisnya dianggap itu sakti atau benar-benar dianggap keramat. La yastati'una nasrahum wa hum lahum jundum muhdarun. Sebenarnya makhluk itu nanti tidak akan bisa memberikan pertolongan kepada mereka. Dan itu nanti akan terjadi bantah-bantahan, jadi musuh. Saling membenci nanti. Padahal kalau orang itu mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu akan memberikan ketenangan, bahagia, hidup hatinya tumaninah dalam beribadah. Di dunia saja kadang sudah disiksa dengan apa yang dia dapatkan pada selain Allah Subhanahu wa taala, apalagi di akhirat nanti akan berlepas diri.
Sehingga akan berdoa, Rabbana atihim difaini minal adab, ya Allah, ya Rabb kami lipat gandakan adabnya. Faqad adallana, telah menyesatkan kami dari jalanmu ya Allah. Saling berdoa untuk keburukan nantinya orang-orang itu kalau beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat kepada maksudnya. Wal maksud dari ayat ini adalah anna hadainil wajhaini, bawahnya bahwasanya yang maknanya adalah tawakal dan menyandarkan diri kepada makhluk yang seharusnya itu menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya adalah tawakal dan menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan bertolak belakang. Tawakal dan menyandarkan diri kepada makhluk tidak sama atau bertolak belakang dengan menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sama, bertentangan. Jadi orang kalau sudah bertawakal kepada makhluk dia akan kecewa, sakit hati. Tapi bertawakal dan menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan ketenangan dalam hatinya. Kebahagiaannya. Fasilahul qalbu wa sa'adatuhu wa falahu fi ibadatillahi wasti'awal isti'anatu bihi. Maka kebaikan bagi hati dan kebahagiaan bagi hati seseorang itu dan kemenangan bagi hati seorang itu tatkala dia itu beribadah kepada Allah, Pak. Jadi orang itu kalau sudah beribadah menyandarkan dirinya hanya kepada Allah, orang itu akan tenang, Pak, tentram. Tapi saya sudah berusaha tapi masih tetap datang keraguan itu. Maka ini adalah bentuk tawakal yang belum maksimal. Tapi kalau sudah bentuk tawakal itu tidak ada lagi la raibah wala syakka, tidak ada keraguan, tidak ada waswas dalam hatinya karena dia menyandarkan diri kepada Allah. Bahasa gampangnya kadang kita tuh wah mau temu kita cina bermacana Allah. Itu bahasa gampangnya kadang itu tawakal sebenarnya, Pak. Nah, tawakal mau temu bermacana Allah sudah pasrah itu. Itu bentuk tawakal yang tinggi, hanya bahasa kita kadang mengartikannya sudah kata Allah, sudah gimana kata Allah sudah. Itu bentuk tawakal, sudah usaha sana sini. Nah, itu tawakal. Ya, mungkin kalau bisa bahasa kepepet, tapi sebenarnya itu tawakal. Cuma kita kadang mempersempit itu semuanya. Kalau sudah ujung-ujungnya baru pasrah kepada Allah. Nah, itu bentuk tawakal. Jadi orang yang tawakal kepada Allah tidak sama, Pak, dengan orang yang tawakal kepada manusia. Kalau tawakal pada Allah, Allah akan memberikan pertolongan, bantuan. Tapi tawakal pada manusia, dia akan kecewa mendapatkan janji. Di wahalakuhu wa syiqauhu wa daruruhul ajil wal ajal fil ibadatil makhluk wal isti'anatu bihi. Dan kebinasaan dan kehancuran dan madharat itu akan didapat baik di dunia ataupun di akhirat bagi orang yang menyandarkan dirinya dan bertawakal dan minta tolong kepada makhluk selain Allah. Jadi orang itu akan kecewa kalau dia menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menurut Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Kalau kita membahas dan mendalam betul kitab ini, maka tidak ada sebenarnya kekecewaan. Semua takdir Allah itu pasti yang terbaik. Diuji dengan sakit, alhamdulillah Allah masih beri kita keimanan bisa menerima. Tapi kalau orang yang lemah keimanannya, tidak menerima ketetapan Allah, itu adanya tiap hari asro terus, Pak, mengeluh terus. Sehingga keluh kesah itu tidak membuat dia itu tenang sebenarnya. Keluh kesah itu membuat dia itu tambah berat dan tambah merasa tidak punya motivasi dan dorong untuk bangkit. Maknanya tidak bersyukur apa yang Allah berikan masih selalu kurang. Mengeluh hidupnya, maka tidak ada kebahagiaan. Makanya kalau orang senantiasa mengeluh dan tidak menikmati apa yang Allah berikan, maka dia akan dihinakan, merasa terbebani, madharat dengan apa yang dia sandarkan pada diri. Jadi pada hakikatnya tawakal dan menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan membuat hati itu hidup bahagia, tentram dan tenang. Itu alasan Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan alasan yang ketujuh kenapa orang beribadah kepada Allah
hatinya tentram, tenang. Kenapa orang itu bertauhid kepada Allah, dia bahagia walaupun banyak ujiannya. Kadang kita lihat kan orang kayaknya ujiannya luar biasa, Pak. Maaf, kadang sudah anak ibunya meninggal, anaknya meninggal, rumahnya terbakar, suaminya selingkuh lagi. Luar biasa. Tapi karena dia meyakini itu ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, manusiawi. Kalau kadang kaget itu wajar, Pak. Belum shock, belum menerima itu wajar. 2-3 hari, seminggu. Tapi dia kuat orang ini karena dia yakin betul tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketawakalan dan ketergantungan hati kita, jiwa kita menyandarkan diri kepada Allah itu akan membuat orang bahagia. Mana ada burung yang susah, Pak? Burung tak mikirkan besok mau makan apa, Pak. Pokoknya pagi keluar, sore pulang kenyang. Itu sudah dijamin. Jadi burung itu betul yakin, betul tawakal. Kadang kita untuk besok malam, masih malam ini, besok pagi kita udah malam udah mikirkan apa yang kita lakukan besok pagi. Gimana besok pagi ini? Padahal mau laku, terserah besok sudah. Pokoknya kita sudah usaha doa. Itu membuat kita kadang tidak susah tidur, Pak. Gimana? Tapi ini bahaya ini. Itu membuat kita tidak tidur. Darah tinggi, asam lambung, gelisah. Tapi kalau tawakalnya sudah adanya usaha kepada Allah Subhanahu wa taala, menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu akan terang. Tenang orang itu. Itu alasannya Ibnu Qayyim. Ya. Insyaallah kita cukup sampai itu, Pak, ya. Yang ke-7 alasannya bahwasanya ketergantungan kepada makhluk dan tawakal kepada makhluk itu akan buat madarat. Jadi jangan pernah tergantung ke orang lain, Pak. Jangan pernah tergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah tawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Gampang, besok saya ada besok. Sudah pasti ada besok. Diharapkanlah ya besok pasti ini, pasti besok. Datang besoknya. Mana, Pak? Ini belum datang, ini di perjalanan, kecewa ini. Kaki dingin, tangan dingin, jantung berdebar-debar, kepala rasa ringan. Karena kecewa dan sakit hati hanya janjikan. Karena menyandarkan dan tawakal pada selain Allah, kepada makhluk. Tapi kalau bertawakal kepada Allah, semua tentram, aman. Kadang kita menitip anak, kadang sekolah, Pak. Mungkin ibu-ibu sekolah anaknya kuliah jauh. Bagaimana anak terbiasa makan itu loh. Mandi harus diingatkan gimana, makan panda. Nah, ini kadang buat ibu tuh sakit pikiran. Kadang suaminya jauh, berinteraksi dengan orang-orang yang poligami. Kadang ibu mikirkan, wah nanti terpengaruh nih ustaz itu di poligami juga nanti. Gelisah mikir. Tawakal kepada Allah, titipkan ya Allah, saya titipkan anak saya, suami saya kepadamu ya Allah, karena Engkau sebaik-baik penjaga titipan. Sudah selesai hilang. Tapi kalau kita tidak tawakal, tidak bisa tidur. Semuanya gelisah. Jadi tawakal dan menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada madarat. Tapi kalau tawakal dan menyandarkan diri kepada makhluk akan kecewa dan itu tidak membuat kebaikan. Gelisah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemudahan untuk senantiasa bertawakal dan menyandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadikan hati ini bahagia, nikmat hati, tentram jiwa kita. Enggak ada lagi yang sakit jiwa. Orang sakit jiwa itu kadang-kadang itu, Pak. Karena memang rendahnya rasa tawakal, rasa pasrah pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang kasarnya bilang imannya lagi turun. Bukan tidak ada iman, imannya turun. Dia setelah dipompa naik, alhamdulillah semangat lagi. Dan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari hal untuk bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan memurnikan tawakal dan penyandaran diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.